Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhtarom selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama dan teman-teman kelas 1 DD4 yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum dan fungsi profetik agama. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Dini Nur Fauzia. Saya Ismiatun Nur Husna. Saya Rosa Ayu Maulida. Saya Juliana Widya Putri. Baiklah, langsung saja kita masuk bagian pengertian hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau perintah yang bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada manusia melalui wahyu dan kitab suci sebagai pedoman hidup. Hukum berfungsi membimbing umat manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta etika yang tertanam dalam agama. Hukum tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama manusia, lingkungan, dan seluruh alam semesta agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tertib. Setiap pelanggaran terhadap hukum memiliki konsekuensi berupa sanksi, baik di dunia maupun di akhirat, sebagai wujud keadilan ilahi yang mengatur keseimbangan kehidupan. Selanjutnya ada tujuan hukum. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Hukum berperan sebagai pengendali perilaku manusia agar tidak semaunya dan tetap berada dalam koridor norma yang disepakati. Hukum menjaga keamanan dan keadilan di antara individu dan kelompok, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap orang terlaksana dengan baik. Selain itu, hukum mendorong pembangunan nasional dan sosial dengan menciptakan kondisi yang kondusif, serta mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Next. Selanjutnya ada hukum Tuhan. Hukum Tuhan merupakan perintah yang wajib ditaati oleh seluruh manusia yang beriman, karena hukum ini berasal dari Sang Pencipta yang Maha Mengetahui dan Maha Adil. Taat kepada hukum Tuhan adalah kewajiban yang tak terelakkan, yang menjadi indikator keimanan dan ketundukan terhadap kehendak-Nya. Dengan melaksanakan hukum Tuhan, manusia tidak hanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia, tetapi juga keselamatan di akhirat kelak. Kesadaran taat hukum ini tumbuh dari pemahaman mendalam bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Tuhan semata. Dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, umat dianjurkan untuk secara rutin membaca, memahami isi kitab suci, dan merefleksikan hubungan antara hukum dan Baik, saya lanjutkan. Komponen hukum Islam. Yang pertama, wajib. Perbuatan yang harus dilakukan bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Contohnya, sholat wajib dan puasa Ramadan. Yang kedua, sunnah. Perbuatan yang dianjurkan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Contohnya, sholat duha dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, haram. Perbuatan yang dilarang keras. Jika dilakukan dikenai dosa dan azab. Contohnya, mencuri, membunuh tanpa hak, dan lain-lain. Yang keempat, makruh. Perbuatan yang dianjurkan untuk tidak dilakukan, namun tidak berdosa jika dilaksanakan. Contohnya, merokok, membuang air kecil di tempat terlarang. Yang kelima, mubah. Perbuatan yang diperbolehkan tanpa pahala ataupun dosa, seperti makan dan minum rutin. Selain itu, hukum Islam terbagi pula menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, hukum taklifi. Ketentuan Allah yang menuntut perbuatan tertentu untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf atau orang yang berakal dan balik. Yang kedua, hukum wa'di, yaitu ketentuan yang berisi sebab, syarat, atau penghalang dalam suatu peristiwa hukum. Misalnya,
syarat wudhu sebelum sholat. Seluruh komponen ini memberikan paduan lengkap agar umat Islam dapat menjalani kehidupan sesuai dengan syariat yang mensucikan lahir dan batin. Tujuan dan fungsi hukum Islam. Hukum Islam dirumuskan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Tujuan hukum Islam meliputi pemeliharaan 5 aspek pokok yang dikenal sebagai mahasid al-syariah, yaitu pertama, memelihara agama atau hifzul din, yaitu menjaga keimanan dan ibadah agar tetap kokoh dan benar, serta melindungi umat dari penyimpangan yang dapat merusak akidah. Yang kedua, memelihara jiwa atau hifzul nafs, menjamin keselamatan jiwa manusia dengan menetapkan norma yang tegas terhadap tindakan yang membahayakan seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang ketiga, memelihara akal atau hifzul akal, yaitu menjaga kelangsungan fungsi akal manusia melalui larangan terhadap hal-hal yang dapat merusak pikiran, seperti konsumsi minuman keras dan narkoba. Yang keempat, memelihara harta atau hifzul mal, yaitu melindungi hak kepemilikan harta benda agar tidak dirampas atau dicuri sebagai upaya menjaga kesejahteraan dan kestabilan sosial ekonomi. Yang terakhir, memelihara keturunan atau hifzul nas, yaitu menjaga keturunan melalui aturan yang melarang perzinahan dan perlakuan yang dapat merusak institusi keluarga serta kehormatan individu. Fungsi hukum Islam mewujudkan keadilan, mendorong kesejahteraan sosial, dan membina masyarakat agar hidup harmonis serta beradab sesuai prinsip-prinsip moral agama. Oke, lanjut yaitu fungsi profetik, agama, dan hukum. Yang pertama, fungsi profetik agama artinya agama bukan hanya soal ritual dan kepercayaan saja, tetapi juga berperan penting dalam membentuk pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Agama membantu menanamkan nilai moral dalam diri manusia supaya hidup lebih baik dan bertanggung jawab. Agama juga mendorong perubahan sosial yang positif dengan membimbing manusia untuk selalu berbuat benar dan melawan ketidakadilan. Dengan fungsi ini, agama bisa menjadi sumber kekuatan untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan budaya supaya masyarakat menjadi lebih harmonis dan sejahtera. Yang kedua yaitu fungsi profetik dalam hukum, antara lainnya yaitu yang pertama, menumbuhkan kesadaran moral dan etika dalam diri manusia sehingga perilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua, mendorong kesetiaan dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga, memberikan sanksi hukum secara bertahap yang bersifat edukatif sehingga memotivasi perubahan positif dan tobat. Yang keempat, yaitu mengatasi krisis yang melanda kebudayaan dan kemanusiaan seperti materialisme, sekualisme, dan globalisasi yang mengikis nilai-nilai luhur masyarakat. Next. Implementasi profetik dalam sistem hukum modern, yaitu konsep negara hukum profetik menempatkan agama sebagai dasar moral dan nilai utama yang mengarahkan penegakan hukum negara. Sistem ini mendorong setiap warga negara untuk menumbuhkan kesadaran taat hukum, bukan hanya karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran spiritual dan moral. Dalam negara hukum profetik, hukum tidak sekedar mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga berfungsi menanamkan nilai-nilai moral universal untuk mencapai keadilan sosial. Sanksi hukum diberikan secara bertahap sebagai bentuk pembinaan, edukasi, dan pendekatan humanis yang mengutamakan perbaikan dan pemulihan. Next. Kesimpulannya yaitu hukum Islam adalah ketentuan Allah yang mengatur
perilaku manusia untuk mencapai kebaikan dan keadilan dalam hidup. Hukum ini melindungi aspek penting seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan agar masyarakat hidup harmonis dan sejahtera. Fungsi profetik agama sangat penting karena selain menegakkan hukum, juga membentuk kesadaran moral dan batin manusia. Agama berperan sebagai sumber moral yang mendorong perubahan positif dan melawan berbagai masalah sosial dan budaya. Konsep negara hukum profetik mengintegrasikan nilai moral, nilai agama dalam sistem hukum modern, sehingga hukum tidak hanya bersifat memaksa, tetapi juga membina kesadaran spiritual dan moral masyarakat. Dengan demikian, hukum dan fungsi profetik agama membangun tatanan sosial yang adil, bermoral, dan berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada kelompok 6 yang telah memaparkan materi. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.